Pertama-tama perkenalkan dulu, saya sebagai moderator yaitu Farhan Sabani dengan NPM 233402332 dan teman saya Ahmad Fadil Wafi dengan NPM 233402328. Saya Cynthia Kartiana dengan NPM 233402335 sebagai pemateri. Saya Satya Jasa dengan NPM 233402337. Saya Dita Nadia Suci Amrita dengan NPM 233402347. Baik, materi yang pertama yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Materi ini kurang lebihnya berisi tentang pengertian dan lain sebagainya yang lebih detailnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang singkat CSR adalah konsep yang telah berkembang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Next slide. Definisi yang luas dan diterima secara umum dikemukakan oleh World Business Council for Sustainable Development. Corporate Social Responsibility adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarga, komunitas lokal dan masyarakat luas. Next slide. Selanjutnya ada dari Carroll tahun 1991 mengusulkan model piramida CSR yang terdiri dari 4 tingkatan tanggung jawab. Yang pertama itu tanggung jawab ekonomi menjadi dasar piramida. Ini menekankan bahwa harus menghasilkan laba untuk bertahan dan berkembang. Yang kedua ada tanggung jawab hukum, yaitu perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada tanggung jawab etika, yaitu melakukan apa yang benar, adil, dan tidak merugikan pihak yang lain. Yang keempat ada tanggung jawab filantropi, yaitu berkontribusi pada masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Sekian dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, tadi sudah sedikit dijelaskan tentang apa itu CSR, tanggung jawab sosial oleh Cynthia. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup dan implementasi CSR-nya yang akan dijelaskan lebih dalam atau lebih detail oleh saudara kita teman saya. Kepada kita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membahas tentang ruang lingkup dan implementasi CSR. Ruang lingkup CSR sangat luas dan mencakup berbagai aspek, yaitu ada lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola. Next. Implementasi CSR yang efektif memerlukan pendekatan sistematis dan terstruktur. Berikut adalah tahap-tahap umum dalam implementasi CSR, yaitu ada perencanaan strategis, yang kedua pelibatan pemangku kepentingan, yang ketiga pengembangan program, yang keempat implementasi, yang kelima monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir ada pelaporan dan komunikasi. Untuk perencanaan strategis, yaitu ada mengidentifikasi isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan dengan bisnis. Yang kedua ada menetapkan tujuan dan target yang terstruktur. Yang kedua yaitu pelibatan pemangku kepentingan, yaitu ada memahami ekspektasi dan kebutuhan pemangku kepentingan dan melakukan dialog dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu pengembangan program, yaitu ada mengalokasikan sumber daya manusia dan merancang program CSR. Untuk yang keempat yaitu ada implementasi,
yaitu melaksanakan program CSR sesuai dengan rencana dan melibatkan karyawan dalam inisiatif CSR. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada pelaporan dan komunikasi. Pelaporan dan komunikasi yaitu ada memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan mengkomunikasikan inisiatif dan dampak CSR kepada pemangku kepentingannya. Sekian tadi yang saya bisa sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Karena tadi sudah dijelaskan tentang materi ruang lingkup dan implementasi CSR-nya, kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya ada prinsip triple bottom line atau 3P dan reputasi perusahaannya yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu saudara Desa. Pada Desa, kita silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang prinsip triple bottom line atau disebut juga 3P dan reputasi perusahaan. Nah, triple bottom line ini diperkenalkan oleh L. Clinton pada tahun 1997, menekankan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan saja, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan. Nah, di sini ada 3 aspek dari 3P ini. Yang pertama ada profit atau keuntungan, people atau masyarakat, dan target lingkungan. Nah, dari profit atau keuntungan ada kinerja ekonomi perusahaan, yang kedua pertumbuhan pendapatan dan laba, yang ketiga efisiensi operasional, dan yang keempat nilai pemegangan saham. Yang kedua ada people atau masyarakat. Yang pertama dampak sosial terhadap karyawan, pelanggan, dan komunitas. Yang kedua ada praktek ketenagakerjaan yang adil. Yang ketiga keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang keempat pengembangan masyarakat. Yang terakhir ada planet atau lingkungan. Yang pertama dampak terhadap ekosistem dan sumber daya alam. Yang kedua penggunaan energi dan air yang efisien. Yang ketiga mengurangi emisi dan limbah. Dan yang keempat perlindungan dan keanekaragaman hayati. Nah, di penerapan prinsip 3P ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan secara signifikan. Menurut studi oleh Reputasi Institute pada tahun 2018, perusahaan yang dengan praktik CSR membuat cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, yang menghasilkan beberapa manfaat. Yang pertama ada peningkatan loyalitas terhadap pelanggan. Yang kedua kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Yang ketiga akses yang lebih baik dan modal dan investor. Yang keempat peningkatan merek, dan yang terakhir ada manfaat mitigasi risiko reputasi. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, materi selanjutnya adalah konsep CSR menurut Islam yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Fatih. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu konsep CSR menurut agama Islam. Konsep CSR menurut agama Islam itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada tauhid, yang kedua itu ada khalifah, yang ketiga itu adalah keadilan, yang keempat ada ukhuwah atau persaudaraan, dan yang kelima ada maslahah atau kepentingan umum. Yang pertama itu ada tauhid. Kita sebagai manusia di muka bumi harus memanfaatkan sumber daya yang ada di muka bumi ini dengan bijak, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 126 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bikulli syai'in muhit, yang artinya dan kepunyaan Allah lah langit dan bumi beserta isinya, dan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Dan yang kedua ada khalifah atau perwakilan. Manusia di muka bumi ini adalah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya yang ada di muka bumi. Yang selanjutnya itu ada adil atau keadilan.
Islam juga menekankan pentingnya dalam menggunakan sumber daya yang ada di muka bumi ini secara adil agar terhindar dari perkara yang tidak diinginkan seperti konflik contohnya. Oke, yang selanjutnya itu ada ukhuwah atau persaudaraan. Konsep ini mendorong perusahaan untuk menjaga hubungan sesama perusahaan lain agar tetap damai dan saling membantu sesama perusahaan. Dan yang terakhir itu ada maslahat atau bisa disebut dengan kepentingan umum. Dalam Islam, kepentingan umum itu harus diutamakan agar menjaga ketentraman masyarakat secara luas. Mungkin itu konsep CSR menurut agama Islam yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Fatih yang sudah menjelaskan tentang konsep CSR menurut Islam. Kurang lebihnya seperti itu. Materi selanjutnya yaitu tentang penerapan CSR yang syariah dalam praktek, yang akan dijelaskan lebih dalam oleh saudara Cynthia. Kepada Cynthia, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang penerapan CSR yang syariah dalam praktek. Ada beberapa cara penerapan CSR syariah dalam praktik. Yang pertama ada zakat perusahaan. Perusahaan dapat mengalokasikan sebagian dari keuntungannya untuk zakat yang kemudian disalurkan kepada 8 golongan penerima zakat atau asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Yang kedua ada wakaf produktif. Perusahaan dapat menginvestasikan sebagian asetnya untuk kepentingan sosial jangka panjang melalui wakaf produktif. Yang ketiga ada Qard Hasan, memberikan pinjaman tanpa bunga kepada usaha kecil atau individu yang membutuhkan. Yang keempat ada program pemberdayaan ekonomi, mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat seperti pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha, atau pengembangan koperasi syariah. Yang kelima adalah konservasi lingkungan. Perusahaan dapat menerapkan program konservasi lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap alam dan generasi mendatang. Yang keenam ada etika bisnis Islami, menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam seluruh operasi perusahaan, termasuk kejujuran dalam transaksi, larangan gharar atau ketidakpastian berlebihan, dan pemenuhan akad atau perjanjian. Yang terakhir, yang ketujuh, pengembangan sumber daya manusia. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan tidak hanya dalam aspek profesional, tapi juga dalam aspek spiritual dan etika Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Cynthia yang sudah menjelaskan tentang penerapan CSR yang syariah dalam praktek. Selanjutnya akan dijelaskan tentang referensi Al-Quran dan Sunnah yang akan dijelaskan lebih dalam oleh saudara Fatih. Kepada Fatih dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menerangkan materi selanjutnya, itu referensi Al-Quran dan Sunnahnya dalam penerapan CSR. Itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tanggung jawab sosial, yang kedua adalah keadilan dalam bisnis, yang ketiga ada perlindungan lingkungan, dan yang terakhir ada hadis tentang tanggung jawab sosial. Baik, untuk yang pertama itu tanggung jawab sosial. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam
hal berbuat dosa. Dan yang kedua itu ada keadilan dalam bisnis, sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itu yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan untuk selanjutnya yang ketiga itu ada perlindungan lingkungan, sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan yang terakhir itu ada hadis tentang tanggung jawab sosial dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, At-Tibrani dan Daruqutni. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi referensi Al-Quran dan Sunnah dalam penerapan CSR ini. Maka dari itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sudah tidak terasa, materinya sudah dijelaskan sama teman-teman saya semua. Sekarang masuk kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam tanggung jawab sosial yang syariah, yaitu CSR sendiri dalam bisnis syariah tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai Islam yang menekankan tanggung jawab sosial dan etika sosial dalam berbisnis. Implementasi yang efektif dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan lingkungan. Akhir kata, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya sebagai moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Udahnya kamu pulang, bye-bye. Mau apel aku mah bye. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.